Anies gantikan Gibran jadi wakil presiden dari 2025 sampai 2029. Kalian setuju nggak? Nih, ini postingan dari anak Abah. Jadi selama ini yang demo bikin kisru, demo dari purnawirawan TNI, bikin surat pernyataan untuk Gibran mundur. Ini nih tujuannya. Forum Purnawirawan minta Pak Anies Baswedan gantikan Bapak Gibran Raka Buming ya. Enak aja. Dasar manusia tak tahu malu. Udah putus surat malunya Pak. Kalau udah kalah tuh ya kalah, ya akui kekalahan. Gentleman dong, kesatria. Besok kan ada masa lagi. Selamat panjang umur 2029. Mbah Tri Sutresno iki lho. Kok yo eling umur, ora sadar diri lan sadar posisi. Ndekne iki lho kari nunggu hitungan dino yo kok yo melu gabung lan menyuarakan dan mendukung pencopotan Gibran sebagai wakil presiden. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Pemimpin model Gibran tak mampu urus negara. It's tenang. Itu bukan kata saya. Itu hanya judul berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang anak Abah yang sudah pada senang gitu ya, karena katanya sebentar lagi Abah mereka, yaitu Wan Aibon alias Abah Burkun, yaitu Abah Burung Kuntul, akan menjadi wakil presiden Indonesia hingga 2029. Ya, terserahlah ya. Hal itu menyusul tuntutan para purnawirawan yang menginginkan Gibran diganti melalui skema pemakzulan MPR ya. Waduh, anak Abah dengan purnawirawan ini ternyata memang 11-12 teman-teman ya. Yaitu sama-sama berhalusinasi, sama-sama ngelindur. Ya maklumlah, para purnawirawan ini juga ternyata adalah anak-anak wabah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Forum Purnawirawan TNI itu mengusulkan agar Mas Gibran dimakzulkan. Kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana? Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan ya. Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket kita telah menyegerakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan menghajurkan menurut saya, sebenarnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat. Ya? Pak, tadi di sambutan Bapak sempat ngomong soal munafik kekuasaan itu ada tujuannya atau ditujukan ke siapa nggak Pak? Nah, para elit kita semuanya, termasuk diri saya. Ya? Nah, ya kan? Surya Paloh saja. Ya, Surya Paloh ini adalah ketua umum Nasdem ya. Apa sih kepanjangan Nasdem? Partai Nasionalis Demokrasi. Nggak tahu lupa ya. Yang jelas partai ini adalah partai yang mengusung Wan Aibon sebagai calon presiden, ya kan?
Surya Paloh aja menyayangkan gitu loh. Aduh, ngapain para purnawirawan kok mau dikadalin gitu loh, diperalat ya toh. Aduh, lanjut. Pemimpin model Gibran tak mampu urus negara. It's tenang. Itu bukan kata saya. Itu hanya judul berita. Yang ngomong seperti itu mantan Kepala BIN Jenderal Sutioso. Ini loh beritanya. Kalau nggak puas, lihat juga YouTube-nya ini. Itu kata beliau ya, bukan kata saya. Di opening tadi saya hanya membacakan judul beritanya. Saya nggak ngomong aneh-aneh, nggak ngomong macem-macem ya. Kenapa ya Bapak Sutioso ini kok ngomong seperti itu? Padahal Mas Wapres ini terbaik, terhebat, terkeren sedunia. Mungkin Pak Sutioso ini iri ya, karena Pak Wapres karena dia nggak jadi Wapres ya. Aduh, gimana ya? Saya harus ngomong apa lagi ya? Takut saya lama-lama. Teruskan sendiri sudah ya. Saya agak pengen kencing belet pipis saya. Takut ada udah teruskan ya. Teruskan. Gimana komentar kalian ada di pihak mana? Sebentar ya kan, katanya Wapres Gibran tak mampu urus negara. Ya memang saat ini Gibran ini kan Wapres ya kan. Wapres itu nggak memiliki tanggung jawab apapun ya untuk mengurus negara. Yang punya tanggung jawab mengurus negara itu adalah presiden ya kan. Nah, wakil presiden itu baru mengurus negara kalau presiden memerintahkan ya kan untuk memberikan bantuan. Kalau misalnya presiden tidak pernah meminta Gibran untuk membantunya, ya bukan urusan Gibran lah. Ya jelas Gibran nggak bisa mengurus negara karena saat ini memang bukan tugas Gibran. Gimana sih Yang jelas Gibran pernah menjadi wali kota, dia mengurus Solo dengan baik. Wan Aibon juga pernah menjadi gubernur Jakarta, tapi nggak bisa mengurus Jakarta dengan baik. Hahaha. Lanjut. Anies gantikan Gibran jadi wakil presiden dari 2025 sampai 2029. Kalian setuju nggak? Nih, ini postingan dari anak Abah. Jadi selama ini yang demo bikin kisruh, demo dari purnawirawan TNI, bikin surat pernyataan untuk Gibran mundur. Ini nih tujuannya. Tujuannya supaya Anies jadi wakil presiden. Pertanyaannya, memangnya rakyat mau punya wakil presiden Anies? Nah, apa pendapat kalian? Iya, teman-teman ya, jadi anak wabah ini sudah pada seneng. Inilah hebatnya anak wabah gitu ya. Jadi sedikit dikasih informasi oleh para pimpinan mereka, walaupun informasi itu belum jelas dan masih ya mengambang dan mengandung unsur hoax, mereka langsung percaya ya. Jadi memang ada dalam istilah psikologi itu, saya lupa namanya ya, pokoknya itu percaya apapun yang diomongkan oleh orang yang ditokohkan, orang yang dihormati, walaupun itu sebuah hoax, sebuah kebohongan, sebuah ilusi, sebuah dusta. Tapi karena yang menyampaikan adalah orang yang dihormati, seorang tokoh ya, tokoh agama kayak, tokoh bangunan kayak, langsung dipercaya, tapi nggak masalah lah ya. Kalau nggak berhalusinasi bukan anak wabah namanya. Lanjut. Tentang 8 pernyataan sikap. Yang ke-8-nya kurang lebih mengusulkan agar Gibran dicopot, tentu melalui mekanisme yang konstitusional. Dan rupanya sudah direspon oleh Prabowo Subianto, memang tidak langsung, melalui Letjen Wiranto. Soal usul ganti Gibran, Prabowo merespon, menghargai sikap Forum Purnawirawan TNI. Menariknya adalah ini akan dikaji satu persatu. Berarti ada penerimaan gitu. Apakah ini menandakan bahwa ya mungkin bisa dikata matahari kembarnya sudah sebentar lagi selesai gitu. Yang satu lagi akan terbenam dan yang satu tetap menerangi Indonesia Raya.
Aduh, anak abah yang satu ini udah seneng ya kan. Wah, katanya usulan para purnawirawan ya yang berisi 8 poin dan salah satunya adalah mengganti Gibran yang melalui pemakzulan MPR itu katanya direspon oleh Prabowo. Hahaha. Katanya Prabowo masih memikirkannya. Dan dia berharap Gibran itu dimakzulkan digantikan oleh Abah Lem Aibon ya kan dengan konstitusional. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya mengganti wapres secara konstitusional? Yang diminta aja MPR disuruh memakzulkan. Ini sudah inkonstitusional karena saat ini ya kan pemilunya bukan sistem proporsional tertutup seperti di masa Orde Baru. Saat ini sistem pemilunya adalah proporsional terbuka. Pemilihan umum langsung, rakyat langsung milih. Gimana caranya MPR itu memakzulkan Gibran? Aduh, tapi nggak masalah lah ya. Kita tetap harus ya mengapresiasi anak-anak wabah yang saat ini sudah mulai mabok lagi. Hehehe, lanjut. Halo. Forum Purnawirawan minta Pak Anies Baswedan gantikan Bapak Gibran Rakabuming ya. Enak aja. Dasar manusia tak tahu malu. Udah putus surat malunya Pak. Kalau udah kalah tuh ya kalah, ya akui kekalahan. Gentleman dong. Kesatria. Besok kan ada masa lagi. Selamat panjang umur 2029 ya. Di situ bertanding lagi. Iya, koyo anak kecil gak dikasih permen ya. Iya, yang lain dikasih dia nggak dikasih, dikejar kemanapun pergi. Ini khususnya untuk pendukung Pak Anies Baswedan. Tolong kalian sadarkanlah itu Pak Anies tuh. Kelihatan manusia rakus, tamak, serakah, ya, rakus dengan kekuasaan. Iya, bukan legowo gitu ya. Dasar manusia tak tahu malu. Hehehe. Enak aja ya kan? Enak aja mau menggantikan Gibran jadi wakil presiden. Ingat ingat pada saat debat capres ya kan, kau beri nilai berapa Prabowo? Jadi begini teman-teman ya, seandainya ya, ini hanya berandai-andai. Seandainya pun Gibran ini secara konstitusi bisa diganti ya, entah dicari apa kesalahannya gitu ya, dicari-cari maksudnya bukan dicari. Karena menurut saya sampai saat ini Gibran belum memiliki kesalahan. Tapi kalau dicari-cari nggak ada kesalahan pun akan diada-ada gitu kan ya. Nah seandainya Gibran ini bisalah dimakzulkan gitu ya. Nggak mungkin lah Prabowo itu akan memilih Abah sebagai wakil presidennya. Karena saya yakin gitu loh. Prabowo masih sakit hati dikasih nilai 11/100. Aduh Abah. Kemarin memperalat ya para orang tua uzur yang nggak memiliki pangkat apa-apa ya kan, kayak Mak Tarwiyah ya kan. Sekarang mantan purnawirawan pun diperalat juga gitu loh. Aduh, ngeri pokoknya ya kalau udah berurusan dengan orang-orang keturunan imigran dari negeri yang konon sangat nyaman ini. Hahaha. Lanjut. Iki ngono yo ge ontran-ontran apa maneh mantan purnawirawan TNI ning Indonesia iki sing gumunilan banget gawe heran Mas Jabang bayi Mbah Tri Sutresno iki lho. Kok yo ora eling umur, ora sadar diri lan sadar posisi. Ndekne iki lho kari nunggu hitungan dino yo kok yo melu gabung lan menyuarakan dan mendukung pencopotan Gibran sebagai wakil presiden. Jarine kon ganti lewat MPR Mbah Tri. Sing seharusnya ndang diganti iki sampean diganti karo generasi baru ki ndang diunduh karo sing nandur ngono lho. Kok ya eling umur to Mbah. Akeh sholawat istighfar ngibadah karo sing kuwasa rasah melu rombongan loro ati 16% karo 24% kuwi jenenge ya konstitusi wis menetapkan
pemenang Pilpres kemarin itu Pak Prabowo karo Mas Gibran, nduk yo dene diterusne sampai periode iki 2029 entek engko baru diganti lewat calonan pemilu meneh. Rasa gawe ontran-ontran kowe iki Mbah, eling umur wis tuwek kari nunggu hitungan dino sampean iki nek ndang diganti karo sing nandur yo gendang diganti yae sampeane kuwi lho diganti karo generasi anyar ben ra melu ontran-ontran. Yo Allah sing lucu meneh mantan Purnawirawan TNI 300 iki lho pikirane mbok yo kaya apa iki mesti ana nganui agenda terselubung ditunggangi para politikus nakal jan yo ruwet Indonesia. Gemes aku. Mbah, sadar Mbah, sadar. Iya, ini memang banyak spekulasi teman-teman ya yang berkembang terkait langkah atau apa namanya sikap ya, pernyataan sikap yang disampaikan oleh sekumpulan para purnawirawan yang jumlahnya nggak banyak sebetulnya sih. Loh bang, banyak bang. Oh iya, memang betul di atas 3 itu banyak ya, apalagi sampai menyentuh angka 100 itu banyak. Tetapi itu menjadi sedikit ketika kita membandingkan dengan jumlah purnawirawan yang ada di Indonesia. Coba bayangkan. Sebutkanlah ya purnawirawan yang sampai saat ini masih hidup gitu ya, masih diberi Tuhan umur panjang gitu. Anggap saja nggak usah banyak-banyak lah ya, nggak usah banyak-banyak ya, 1000 ya. Walaupun saya tahu jauh di atas itu jumlahnya, jauh di atas itu, tapi nggak usah lah, nggak usah 2000, nggak usah 5000, nggak usah 10.000, nggak usah 20.000. Sebut saja purnawirawan yang sampai saat ini masih hidup itu 1000 aja, ya kan? Nggak sebanding dengan orang ya yang bertanda tangan dan ingin memakzulkan Gibran, jumlahnya cuma 100 ya, 10% bro. Itu kalau jumlah purnawirawan di Indonesia 1000. Bayangkan kalau 10.000, cuma 1%. Bayangkan kalau jumlah purnawirawan di Indonesia saat ini 100.000. Aduh, lanjut. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampean kan nggak punya gigi. Gigi sampean mau saya copot aja. Gigi sampean mau saya copot. Mungkin gigi sampean ada 1 ada 2 ya, Pak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Aduh ya, Bang Arul ya, Bang Randy ini memang apa namanya ya, komentarnya menurut saya yang paling dari sekian banyak komentar, inilah komentarnya yang paling kesana. Itu mantan wakil presiden loh di masa Orde Baru. Kau sebut-sebut Pak Tile. Aduh, saya ingat ya Pak Tile ini adalah salah satu tokoh ya dalam film Sidul Anak Sekolahan ya. Saya lupa itu namanya siapa begitu. Cuma ya di pokoknya Pak Tile lah. Ya silakan browsing lah, teman-teman pasti tahu lah ya. Intinya orangnya sudah cukup uzur, sudah cukup tua dan nggak punya gigi gitu ya. Ya mungkin karena udah copot semuanya. Udahlah, saya nggak mau komentar lebih jauh lagi teman-teman ya. Karena ini ya akan mengarah ke body shaming gitulah dan tidak baik gitu. Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang mengatakan ya enak aja, hahaha. Ya itu terkait keinginan para anak abah gitu ya, melalui para purnawirawan yang sudah pada sengklek ya, pada pikun ya. Yang meminta agar Gibran digantikan oleh Abah. Waduh, sudah putus rupanya urat malu mereka, katanya netizen tadi. Saya justru kaget gitu loh. Emangnya mereka selama ini punya urat malu?
Sejak mereka datang ke negeri ini ya, leluhur mereka datang ke negeri ini ratusan tahun yang lalu, mereka memang sudah nggak punya urat malu. Jadi bukan putus gitu loh, emang nggak punya. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.